Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama saya Agus Hari Wahyudi, guru bahasa Indonesia di MA Miftahul Ulum Pegayaman, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pemirsa yang budiman, berbicara tentang hal-hal yang menggelitik dan humoris, nanti kita akan belajar tentang teks anekdot. Sebelum kita beranjak kepada inti pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita secara virtual ini bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pemirsa yang budiman, pada pertemuan kita kali ini kita akan melakukan beberapa kegiatan pembelajaran yang berhubungan dengan teks anekdot. Kegiatan kita yang pertama adalah mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Yang kedua, mengonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot. Yang ketiga, menganalisis struktur dan aspek kebahasaan teks anekdot. Dan yang terakhir adalah menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan aspek kebahasaannya. Mengkritisi teks anekdot dapat dilakukan dengan cara mendata pokok-pokok isi anekdot dan mengidentifikasi penyebab kelucuan teks anekdot. Anekdot merupakan cerita singkat yang menggelitik dan humoris. Di dalamnya terkandung kritikan dan sindiran. Biasanya di dalam teks anekdot itu yang diceritakan adalah orang-orang yang penting, orang-orang yang terkenal. Dan juga teks anekdot bisa dibuat berdasarkan fakta atau juga fiksi. Mengidentifikasi penyebab kelucuan dari teks anekdot, biasanya kelucuannya itu ada pada penyampaiannya dengan bahasa yang singkat namun berkesan. Kegiatan kita selanjutnya adalah mengonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot dengan cara membandingkan teks anekdot dengan cerita humor. Menganalisis kritik yang disampaikan secara tersirat dalam anekdot dan menyimpulkan makna tersirat dari anekdot. Ada pertanyaan, apakah setiap cerita yang lucu bisa dikatakan teks anekdot? Jawabannya adalah tidak. Apabila sebuah cerita, di dalam cerita itu terdapat pokok-pokok yang saya sudah sampaikan tadi, bisa dikatakan cerita tersebut adalah cerita anekdot. Tetapi kalau tidak mempunyai pokok-pokok isi anekdot, berarti cerita tersebut hanya cerita humor biasa. Kritik dalam teks anekdot tidak diutarakan secara langsung, tetapi kritik yang disampaikan itu diungkapkan secara tidak langsung dengan cara penggunaan kata, frasa, kalimat yang berisi ungkapan atau bermakna tidak sebenarnya. Dengan begitu, orang yang dikritik dalam teks anekdot tidak akan tersinggung, melainkan bisa menimbulkan reaksi sebaliknya, yaitu tertawa karena kelucuannya. Menyimpulkan makna tersirat dalam teks anekdot itu berhubungan dengan tujuan yang ingin disampaikan penulis dalam teks anekdot tersebut. Teks anekdot mempunyai struktur dan aspek kebahasaan. Struktur teks anekdot adalah abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Abstraksi adalah gambaran awal dari teks anekdot. Yang kedua yaitu
Orientasi. Orientasi ini bagian dari teks anekdot yang akan mengarah kepada krisis. Krisis merupakan bagian inti dari teks anekdot. Krisis ini di dalamnya terdapat hal-hal yang menggelitik, hal-hal yang lucu. Itu ada di krisis. Selanjutnya adalah reaksi. Reaksi ini merupakan respon atau tanggapan dari krisis, dari hal-hal yang konyol yang ada dalam krisis. Itu ada di dalam reaksi. Dan selanjutnya adalah koda. Koda ini merupakan penutup atau kesimpulan. Di dalam koda ini berisi komentar, persetujuan atau ketidaksetujuan dari penulis terhadap cerita yang sedang terjadi. Pola penyajian teks anekdot bisa berupa dialog dan narasi. Dialog adalah percakapan antara dua orang atau lebih, sedangkan narasi yaitu cerita atau penggambaran terhadap suatu peristiwa. Kaidah kebahasaan teks anekdot yaitu terdapat kalimat bermakna lampau. Kalimat yang bermakna lampau artinya adalah kalimatnya itu bermakna sudah terjadi. Itu namanya kalimat bermakna lampau. Kalimat retoris ini merupakan kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Itu namanya kalimat retoris. Artinya kalimatnya ini tidak membutuhkan jawaban. Jawabannya sudah diketahui oleh khalayak umum. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang berhubungan dengan waktu. Kata operasionalnya adalah kemudian, selanjutnya, lalu, setelah itu, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan teks anekdot juga ada namanya verba aksi. Verba aksi ini adalah kata kerja yang berisi tindakan. Contohnya adalah menulis, membaca, kemudian berlari, memukul, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasaan yang lain yang terdapat dalam teks anekdot yaitu kalimat perintah. Kalimat perintah bisa disebut juga dengan kalimat imperatif, yang berarti kalimat yang berisi suruhan. Biasanya di dalam kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Selain itu, di dalam teks anekdot juga ada kalimat seru. Kalimat seru ini berbeda dengan kalimat perintah. Kalimat seru ini merupakan kalimat yang berisi kekaguman terhadap sesuatu. Contohnya adalah cantiknya orang itu, atau juga bisa pintarnya anak itu, atau oh maaf, dan lain sebagainya. Menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan aspek kebahasanya bisa dilakukan dengan cara menceritakan kembali teks anekdot yang sudah dibaca dengan pola penyajian yang berbeda, tentunya juga dengan penceritaan yang berbeda pula, tetapi tetap memerhatikan struktur dan aspek kebahasaan dalam teks anekdot tersebut. Selain itu, menciptakan teks anekdot bisa dilakukan berdasarkan kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku seorang tokoh publik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan ini. Hal yang diperhatikan yaitu tema, kritik, kelucuan, tokoh, struktur, dan pola penyajiannya. Langkah-langkah ini akan memudahkan kita dalam membuat teks anekdot. Baik pemirsa yang budiman, pemaparan materi teks anekdot kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa diserap dan dipahami sebaik mungkin. Tak lupa saya ingatkan, untuk memperkaya literasi, kita bisa menambah pemahaman kita dengan mencari
pada sumber-sumber yang berbeda. Akhirnya saya tutup pertemuan ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.